Haleluya, puji Tuhan, Shalom teman-teman kelas besar GBDI Taman Cibodas. Apa kabar? Ketemu dengan Kak Ucup ya siang hari ini. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada kesempatan siang hari ini atas berkat-Mu Tuhan, atas rencana-Mu dalam setiap hidup kami, rancangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan sebentar kami ingin sama-sama belajar Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang membimbing kami agar setiap pelajaran, setiap firman, setiap ayat yang kami baca dapat menjadi perenungan rohani dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin pada siang hari ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar dari surat Filemon. Memang surat Filemon ini sukar dipahami, sukar dimengerti ya. Bahkan ada orang mengatakan bahwa setelah membaca surat Filemon ini ayat 1 sampai 25 ini kok sepertinya nggak ada ayat perenungan rohani yang bisa diambil. Tetapi kalau kita mengerti latar belakang dari surat Filemon ini, kita akan mengerti maksud dan tujuan dari surat Filemon ini. Bahkan kakak mengatakan bahwa surat Filemon ini surat yang penuh syarat makna rohani yang bisa kita ambil ya. Nah, jadi di dalam kita mempelajari Alkitab, di dalam kita mempelajari latar belakang Alkitab memang ada banyak gap ya. Yang pertama ada gap tempat. Artinya di sini Alkitab ditulis bukan di daerah kita, tapi di daerah orang lain. Nah, yang kedua adanya gap budaya. Nah, Alkitab itu ditulis bukan dari budaya kita, tetapi budaya orang lain. Selanjutnya adanya gap bahasa. Alkitab ditulis bukan dari bahasa kita, tetapi dari bahasa orang lain. Selanjutnya juga ada gap waktu. Nah, Alkitab ditulis bukan ditulis pada saat ini, bukan zaman sekarang ini, tapi ditulis pada masa lampau. Jadi memang gap-gap inilah yang mempengaruhi kita dalam mempelajari Alkitab. Nah, baik. Mari kita sama-sama kita akan belajar latar belakang dari surat Filemon ini. Dan kakak yakin ketika kita mengetahui latar belakang surat Filemon ini, kita dapat mengerti, maksudnya seperti ini toh, tujuannya seperti ini. Nah ya, jadi surat Filemon ini cukup singkat, hanya ada satu pasal 25 ayat. Nah, surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia di penjara. Nah, dijelaskan di dalam ayat 1. Di sini dikatakan dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Di dalam ayat 9 juga di sana dikatakan bagian terakhir, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah, ini menandakan bahwa Paulus menulis surat Filemon ini pada waktu dia di penjara. Dan bisa dikatakan bahwa surat Filemon ini dikatakan surat-surat penjara, artinya ya surat yang ditulis Paulus pada waktu dia di penjara ya, seperti surat Filipi, Kolose, seperti itu ya. Surat ini ditujukan kepada Filemon. Jadi Filemon itu bukan nama daerah ya, jadi Filemon itu adalah nama orang. Jadi Filemon ini domisilinya di Kolose. Nah, jadi sebelumnya Filemon itu bukan seorang Kristen, tapi dia menjadi Kristen karena penginjilan oleh Paulus. Bahkan Filemon menjadi teman sekerja Paulus. Artinya apa? Teman sekerja itu ya sama-sama bekerja di ladang Tuhan, ya. Bahkan di dalam rumahnya Filemon itu di sana ada jemaat, ada gereja. Ya. Berarti kalau ada jemaat menandakan ada ibadah di sana. Ayat 2, saya bacakan dari ayat 2. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, ini menandakan bahwa di rumah Filemon itu ada jemaat.
Dan kemungkinan besar jemaat Kolose adalah jemaat yang ada di rumah Filemon. Nah, oke. Jadi Filemon ini adalah seorang tuan. Seorang tuan itu ya orangnya cukup kaya. Jadi Filemon itu memiliki banyak budak. Nah, memang di sana itu budak seperti fenomena sosial yang umum lah. Di sana ada pasar budak, ada jual beli budak. Jadi orang kaya pergi ke pasar membeli budak. Nah, ketika budak dibeli oleh tuannya, 100% milik kepemilikan budak itu adalah milik pada tuannya. Dan budak itu dia tidak ada hak pada dirinya, haknya penuh pada tuannya. Jadi tuannya itu bisa melakukan apa saja kepada budaknya. Ya, misalnya tuannya menyuruh kamu bekerja seharian 24 jam, kamu bekerja 12 jam, ini tergantung pada tuannya. Tuannya itu berhak apapun melakukan kepada budaknya, mau potong telinganya, potong tangannya, itu terserah tuannya. Pada waktu itu perlakuan budak itu sangat tidak manusiawi, ya, sangat tidak manusiawi. Nah, dan salah satu budaknya Filemon itu namanya Onesimus. Namanya Onesimus. Nah, suatu hari Onesimus ini dia mencuri barangnya Filemon. Dia mencuri uangnya Filemon. Dan dia kabur melarikan diri. Di sana kalau ada seorang budak mencuri barang tuannya, itu hukumannya sangat fatal. Ya, hukumannya sangat fatal. Bisa dibakar hidup-hidup, bisa disalib. Bahkan yang paling beruntung hukumannya, ya ini paling beruntung hukumannya itu dia distempel di jidatnya ini huruf F, ya, huruf F. Artinya apa? Fugitivus, artinya pelarian. Jadi ada besi ada huruf F, taruh di bara api, setelah panas cus distempel di jidatnya ada huruf F. Jadi kalau kemana-mana ya ada tulisan F itu ya, fugitivus gitu. Nah, mungkin Kakak berpikir ya ini kayaknya bisa diterapkan di negara kita ya. Jadi K ini koruptor, jadi kemana-mana ada tulisan K, koruptor. Nah itu. Oke, jadi Onesimus dia melarikan diri. Nah, entah bagaimana ceritanya dia masuk penjara. Ada penafsir Alkitab mengatakan dia mencari Paulus, atau dia ada prajurit menangkap Onesimus dan dimasukkan ke penjara. Tapi yang jelas intinya Onesimus bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Dan Paulus menginjili Onesimus itu, dan akhirnya Onesimus bertobat. Bahkan dia menjadi pembantu bersama Epafras yang sudah ada di dalam penjara, membantu Paulus untuk melayani di dalam penjara. Nah, Paulus sangat mengasihi Onesimus, bahkan dia menjadi buah hatinya Paulus. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Dan Onesimus ini adalah menjadi kesayangannya Paulus. Nah, tetapi Paulus sadar bahwa kepemilikan Onesimus itu ada pada Filemon. Dan Paulus tidak mau menggunakan tenaga jasa Onesimus dalam pelayanan, walaupun untuk pelayanan tanpa seizin Filemon, ya. Dan Paulus tahu bahwa Onesimus ini dengan Filemon ini ada masalah dan harus diselesaikan. Nah, akhirnya Paulus menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Nah, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Memang Paulus sangat sedih ditinggal Onesimus. Dan di satu sisi Onesimus dia merasa takut untuk kembali kepada Filemon. Ya, kalau misalnya Filemon tidak menerima Onesimus, ini sama saja bahaya buat dirinya, sama saja bunuh diri. Nah, untuk menguatkan Onesimus dan untuk menjamin Onesimus diterima kepada Filemon, maka Paulus menulis sepucuk surat untuk dibawa Onesimus supaya diberikan kepada
Filemon. Dan sepucuk surat itu adalah surat yang kita punyai sekarang ini, yaitu surat Filemon. Nah, jadi kalau saudara-saudara, teman-teman sudah mengetahui latar belakang surat Filemon ini, coba kalian baca ayat 1 sampai 25 pelan-pelan dan kalian akan mengerti. Dan pikiran kalian akan terbuka. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, tujuannya seperti ini. Nah, jadi banyak teladan yang kita ambil, banyak perenungan rohani yang bisa kita ambil dalam surat Filemon. Yang pertama, kita bisa mencontoh dari Onesimus. Kenapa? Karena Onesimus dia berani menghadapi masa lalu. Dia berani menghadapi kesalahan masa lalu. Ya, masa lalu hutang, ya hutang harus dibayar. Hutang adalah hutang. Walaupun pada waktu itu Onesimus ketakutan, aduh gimana nanti kalau misalnya Filemon tidak menerima Onesimus, ini sama saja bunuh diri. Tetapi Onesimus berani menghadapi masa lalu. Selanjutnya kita juga bisa belajar dari Paulus. Artinya begini, Paulus aja di dalam penjara dia masih mengibarkan pelayanan. Bahkan yang kedua, Paulus dia berusaha membawa damai. Jadi dua orang yang dikasihi yaitu Onesimus dan Filemon itu mereka sedang bertikai, sedang berantem lah, sedang ada masalah. Nah, Paulus membuat cara bagaimana dia berdamai itu dengan membuat sepucuk surat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Terkadang kalau misalnya kita mempunyai ada teman nih A sama B, dia sedang berantem, atau grup A, grup B dia berantem. Nah, kita sedang komunikasi atau ngobrol dengan A, kita menjelaskan dengan B, ngobrol B, kita menjelaskan si A, ya sama saja kita malah memperuncing masalah itu. Kita malah membuang kasih yang sudah ada. Bukannya kita menyatukan, tapi membuat kasih itu semakin putus. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil dari pelajaran yang dari surat Filemon. Nah, banyak sekali manfaat, banyak sekali berkat rohani yang kita ambil dari surat Filemon ini, asalkan kita tahu latar belakang dari surat Filemon ini. Kiranya Tuhan memberkati siang hari ini, dan firman Tuhan siang hari cukup sekian, dan kakak berharap kita semua mengerti maksud dan tujuan dari surat Filemon ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini kami telah belajar bersama-sama Tuhan mengenai surat Filemon. Tuhan, begitu banyak manfaat, begitu banyak berkat yang boleh kami ambil, boleh kami terima dari surat ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, jadikan hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, siang hari ini cukup sekian. Tetap patuhi peraturan pemerintah, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Oke, dadah.